maka Allah yang pada hakikatnya memaksa itu Allah. Allah memaksa kita masuk surga, mau gak? Jadi ada orang nanti masuk surga diikat oleh malaikat, terus dibawa terbang masuk surga. Nabi senyum melihatnya. Kata Nabi, ada nikmat yang lebih enak, yang lebih lezat di surga. Nikmatnya bukan pada syahwat perut ataupun di bawah perut. Syariat itu wujud perbuatannya Allah. Dan itu tugas-tugas ini diberikan lewat Rasulullah. Maka karena Rasulullah sudah wafat, syariat tidak dapat berganti. Nah, ini yang mau kita bedah. Asy-syari'atu ma warada bihi at-taklif wal haqiqatu ma hasala bihi at-ta'rif. Ini kalam beliau. Apa beda syariat dan hakikat? Nah, sering dengar orang ngomong syariat, tarekat, hakikat. Orang dulu nggak bicara thariqah, bicaranya cuma dua, syariat, hakikat, syariat, hakikat. Karena thariqah mereka hari-hari sudah begitu. Ulama dulu sudah biasa wudhu subuh itu wudhu yang ditakdim waktu isya. Paham maksudnya? Mereka sholat subuh pakai wudhu sholat isya, itu sudah biasa. Gimana? Ada santri yang begitu? Wajahnya wajah kasur semua. Ya ada. Ya. Udah gosok gigi belum? Nih, mau dikasih supaya hilang ngantuk, kuat hafalan, mau? Amalkan siwak setiap bangun tidur. Baik siwak yang tradisional atau siwak yang sudah bid'ah. Apa namanya? Pepsodent, Ciptaden, Raden, ada. Pakai close up. Jangan masuk kelas, masuk masjid belum gosok gigi. Saya mengamalkan itu bertahun-tahun dan Allah berkahi. Allah berkahi. Karena malaikat tuh gak suka sama orang mulut bau, sama ketek bau. Terus yang maka kedua pakai deodoran, itu sunnah itu. Supaya gak bau. Ya. Baik laki ataupun perempuan, ya. Asy-syari'atu ma warada bihi taklif. Syariat itu yang ada taklifnya. Coba ditasrif, kallafa yukallifu taklifan, ya. Harus bisa tasrif baru jadi ulama. Ini belum bisa tasrif jadi ulama, ya. Wah, tuh kan ada yang ngulang-ngulang. Ada yang teringat-ingat. Membuka luka lama. Sudah wafat kini. Semoga dia diampuni Allah SWT, ya. Kallafa. Di Quran ada enggak kata kallafa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak taklifkan. Apa arti taklifkan? Bebankan, tugaskan. Saya lebih senang mengartikannya sebagai tugas. Cuma ahli fikih senang mengartikannya beban. Maka ahli fikih ini selalu menganggap syariat itu beban. Lain dengan ahli zikir, ahli hakikat. Bagi dia syariat itu hadiah dari Allah. Lainnya bagi ahli fikih, lama amat sih zikirnya, beban. Bagi ahli fikih, kalau kita punya duit, punya harta disimpan mesti dikeluarkan, itu beban, maka berat mengeluarkannya. Lain dengan ahlul haqaiq, ahli hakikat, ya. Maka ahlul haqaiq ini gak ada yang pelit, ya. Gak ada yang pelit. Kalau ahli syariat kadang pelit, ya. Kalau dia gak sampai kepada hakikat. Syariat itu yang isinya adalah tugas zahir ataupun beban. Berarti hukum zahir.
Wal haqiqatu ma hasala bi ta'rif. Sedangkan hakikat yang menghasilkan ta'rif. Jadi ada namanya taklif, ada namanya ta'rif. Ada kajian taklif, ada kajian ta'rif. Tapi jarang orang ngaji ta'rif ya. Ini kitabnya ada ini kalimatnya. Bahwa ada yang disebut taklif, ngaji beban. Pak Ustadz ini hukumnya apa? Pak Ustadz bolehkah begini, bolehkah begitu? Itu ngaji namanya ngaji Tapi kalau ta'rif, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mulai dengan kenal diri, maka akan kenal siapa yang menciptakan diri. Akan kenal asbab adanya diri, bahwa semua diri berasal daripada Nur al-Muhammadi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian Nur Muhammad, kajian makna la ilaha illallah, kajian-kajian ilmu-ilmu tentang Allah dan Sayyidina Rasulullah disebut dengan ta'rif. Dulu kita waktu di Jakarta, di Depok, ada majelis namanya Ma'rifat Santuy. Koordinatornya ini beliau nih, Pak Letkol ini. Masih mau ngaji dia. Tapi lama-lama ramai. Jadi kalau ngaji itu ambil satu ayat, udah tutup langsung ayatnya yang dibedah. Karena huruf per huruf dari Quran itu ada rahasia yang tak terkira. Gak usah banyak-banyak ambil alif lam mim. Itu ngaji berjam-jam gak selesai. Karena ramai yang datang, kita tutup pengajian. Karena ta'rif itu gak boleh diobral. Yang saya buka di pengajian-pengajian selama ini itu masih ada kitabnya. Kalau ta'rif itu jika taklif pada badan, ta'rif turunnya pada ruh. Disimpan di dalam sir, dibahasakan oleh qalbu, diterjemahkan oleh lisan. Maka ta'rif itu bukan ilmu membaca kitab, walaupun kitab ini pemancing. Jadi kalau ada orang ngajar hikam tapi tidak ada ta'rif di qalbunya, hambar. Hambar sudah. Maka taklif dalilnya Quran ayat surat sekian, ayat sekian, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Kalam ulama, fatwa syaikh. Tapi kalau ta'rif, Quran juga, hadis juga, tapi maknanya terbit bukan dari terjemahan, maknanya terbit dari dalam qalbu. Itu aja bedanya. Disitulah Imam Sya'rani, beliau ngaku dan berguru kepada seorang yang tidak bisa baca kitab, namanya Sidi Syekh Ali Al-Khawas. Al-Imam Ali Al-Khawas nggak bisa baca kitab. Sya'rani bisa baca kitab. Akhirnya takluk kepada Ali Al-Khawas. Kenapa? Kitab yang zahir tidak dibaca. Tapi semua yang dibaca Imam Sya'rani dijelaskan cukup dengan 2 kalimat oleh Imam Ali Al-Khawas. Dia bingung, ini imam isi qalbunya apa? Nah, itu terjadi. Maka semua orang, walaupun sudah mimpin pesantren, walaupun sudah jago baca kitab, sudah hafiz, sudah ngerti alfiah, mesti punya guru ma'rifat. Ngafal Quran, taklif. Benar gak? Kalau setoran belum lancar, kerasa dibebani ya? Iya benar. Disuruh ngapal, itu taklif. Kalian yang disuruh ngafal itu dipaksa masuk surga, makomnya tinggi. Tuh, dipaksa hebat. Mau gak? Dipaksa jadi orang kaya mau gak? Pak Camat dipaksa jadi sekda mau gak? Kenceng. Mau gak dipaksa jadi ahli surga? Jadi ada orang nanti masuk surga, diikat oleh malaikat, terus dibawa terbang, masuk surga. Nabi senyum melihatnya. Itu orang dulu waktu di dunia gak ngerti yang dia amalin apa. Untung dia punya guru. Gurunya ikat dia, lalu gurunya paksa dia masuk surga.
Dia dulu punya orang tua, paksa dia dulu beramal soleh. Maka Allah yang pada hakikatnya memaksa itu Allah. Allah memaksa kita masuk surga, mau gak? Masuk surga nggak mau. Makan enak aja berebut. Di surga itu makanan enak, apapun ada. Ma yashtahun, apapun yang mereka mau. Tapi itu surga anak-anak, surga orang awam. Semua surga orang anak-anak itu, surga orang awam. Kalau anak-anak makan. Kalau orang awam kawin. Indah sekali ya. Jadi kiai-kiai yang tertawan tidak kawin-kawin kecuali satu ini, puas-puasinlah di sana nanti ya. Apalagi kiai-kiai yang pengen minum khamar nggak minum, nah di sana nanti ada. Di sana nanti ada semua. Ada semua, apa aja ada. Itu di surga. Itu surga zahir. Kata Nabi, ada nikmat yang lebih enak, yang lebih lezat di surga. Nikmatnya bukan pada syahwat perut ataupun di bawah perut. Ada nikmat yang lebih lezat, yang Nabi berdoa dalam hadis Imam Nasai, ya Allah, anugerahi aku lezatan nazari ilaik, lezatnya memandang ke wajahmu. Dan itu hanya diizinkan di surga Firdaus. Di surga Firdaus mereka sudah bosan dengan semua nikmat, kawin, semua jenis bidadari dia punya. Dia sudah punya semua jenis makanan dia sudah coba. Apapun keajaiban, terbang kemana-mana. Satu kali Sayyidatuna Aisyah punya boneka, main-mainan, kuda pakai sayap. Kata Nabi, nanti di surga ada yang beginian. Nanti kalian yang melihat di film kartun, nah itu nanti ada. Kayak Avatar, kayak apa lagi? Ini nontonnya apa nih Kiai? Apa tontonan kartun mereka ini? Masa Shinchan? Penimpin. Itu di sana dahsyat, semuanya ada. Semuanya ada. Tapi ada yang lebih nikmat. Dan itu semuanya bosan. Udah sampai kepada kejenuhan. Allah kemudian membukakan tabir. Di saat itu mereka terpana. Seperti terpananya seorang kiai melihat santri yang cantik. Terpana sebentar. Tapi ini terpananya bukan sebentar. Lamanya bukan main. Tapi rasanya sebentar. Tiba-tiba Allah tutup tabir. Dan mereka kaget. Rindunya bertambah-tambah kepada Allah. Barulah mereka faham kenapa diberikan nikmat makan, nikmat kawin, makan kawin. Ternyata makan dan kawin di sorga untuk mencoba menawar rasa rindu memandang Allah. Karena baru dapat memandangnya 500 tahun lagi. Allah buka lagi 500 tahun. Ditutup lagi. Tunggu lagi 500 tahun lagi. Disitulah mereka kemudian cari sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kapanpun mau bisa bertemu Allah. Maka di surga pun kita masih ngaji ta'rif. Di dunia taklif, di akhirat ta'rif. Mulai saja orang masuk kubur dia baru sadar apa kata malaikat, man rabbuka. Itu ta'rif. Gak ditanya sholat ente berapa, gimana. Yang ditanya man, siapa Tuhanmu, itu ta'rif. Apa arti ta'rif? Ma'rifat. Kamu kenal enggak Tuhan? Siapa Tuhan? Dia kasih unjuk suatu wajah mulia. Jika di dunia dia tidak kenal, tidak punya guru yang bercerita, atau tidak dikasih mimpi, maka dia tidak tahu siapa ya orang. Kayaknya sih bagus gitu. Enggak kenal, langsung digemplang sama mungkar nakir. Maka makrifat terbagi dua. Ada ta'rif, at-ta'rif ar-rabbani, at-ta'rif al-ahadi. Ada yang kedua, at-ta'rif al-ahmadi. Kalau taklif al-muhammadi. Istilah ini enggak usah kita jelasin dulu ya. Cukup para kiai yang paham. Fasyari'atu muayyadatun bil haqiqah.
Tapi ingat, tidak ada namanya selagi masih di dunia ini, nggak ada namanya kita ninggalin syariat. Tapi ingat, syariat itu muayyadatun bil haqiqah, hanya dikuatkan kalau punya hakikat. Maka benarlah kata Rasulullah SAW, fawalladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu 'ala al-kitab fayamal bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Nauzubillah min dzalik. Nabi bersumpah, ini Nabi sumpah, Nabi sedih. Tapi Nabi sumpah, demi Allah yang tiada yang berhak disembah selain Dia. Di antara kamu nanti akan ada orang amalnya amal ahli surga. Ngajar kitab, zikir pagi, tahajud, lengkap semua. Kalau punya ridaknya nggak tanggung-tanggung, punya gamis masya Allah, sarung pun nggak tanggung-tanggung, semuanya. Sehingga jarak dia dan surga cuma zira. Apa arti zira? Sejengkal. Jarak dia surga cuma sejengkal. Itulah kata kawan kita dulu, kalau janur kuning belum berdiri, masih milik bersama. Kalau masih berjarak dengan surga walaupun 1 mili, belum tentu kamu ahli surga. Belum tentu ahli, belum tentu kawin nanti sama bidadari. Fayasbiqu alaihil kitab, telah ditetapkan dalam ilmu Allah. Apa yang ditetapkan ilmu Allah? Orang yang di kalbunya ada ada keburukan dia simpan, Allah akan zahirkan di akhir hayatnya. Innamal a'mal bil khawatim, hadis Imam Bukhari. Amal itu tergantung khawatim, penutupnya. Kalau orang sakaratul maut, yang zahir jadi batin, batin jadi zahir. Yang disimpan di kalbu Allah keluarkan. Maka ada yang sakaratul maut 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang cuma sesaat. Tapi rasanya hampir sama. Ada orang mati tabrakan, tapi dia di alam sakarat itu rasanya lama. Jangan dikira bentar. Apalagi yang bunuh diri, jangan sampai ada santri bunuh. Kalian bunuh diri, saya yang pertama ngutuk. Nggak ada ceritanya, nggak boleh. Ya. Bunuh diri sudah tidak taklif, apalagi ta'rif. Nggak akan dibantu, tidak akan diberikan syafaat. Orang bunuh diri, putus cinta, bunuh diri, apalagi lambat kiriman, benturin kepala. Jangan begitu, ya. Jadi dunia ini darut taklif. Nah, coba, ad-dunya darut taklif wal akhiratu darut ta'rif. Dunia ini negeri taklif, tugas, beban. Akhirat ma'rifat. Kalau orang dia mutu qabla an tamutu, dia mati sebelum mati. Dia sudah bermakrifat sebelum mati. Itu kalau orang bermakrifat sebelum mati, masuk kubur jadi Pak Camat di sono. Gimana Pak Camat? Pak Sekda aja. Amin. Riyadul amin gitu ya. Fasyari'atu muayyadatun bil haqiqah. Orang kalau sholat nggak ada ilmu hakikatnya, nggak ada ma'rifatnya, sholatnya hambar. Maka syariat dikuatkan oleh hakikat. Jangan coba-coba pisahkan. Wal haqiqatu muqayyadatun bis syariah. Sedangkan hakikat selalu diikat oleh syariat. Selama hidup hayat masih dikandung badan, maka syariat tidak boleh gugur. Ya, nggak boleh gugur. Kita wajib sholat. Kalau kita ngeliat orang nggak sholat, husnuzon. Ya, gitu aja. Wasyari'atu wujudul af'al lillah wal qiyam bi syurutul ilmi bi wasitir rusuli wal haqiqatu syuhudul ahwal billah wal istislam li ghawatil hikami bi taqdirin la bi wasitatin. Kita terjemah bebas saja ya.
Syariat itu wujud af'alnya Allah. Jadi kalau kita tanya, Allah barusan ngapain kepada kita? Allah mengizinkan tubuh ini sujud. Itu af'al, keyakinan. Maka ilmu syariat itu sampai kepada ilmu fikih dan ilmu akidah. Jadi mohon maaf, belajar sifat 20, belajar fikih Syafi'i, belajar hadis, itu baru ilmu syariat. Orang begini kalau nggak mendalami tasawuf, nggak usah komentar banyak, nggak usah sok-sok merasa sudah baca kitab banyak. Karena tasawuf bukan baca kitab aja. Tasawuf itu zauq yang dicapai, pengalaman rohani yang didapat. Jadi kalau kita bilang, saya udah bertahun-tahun baca kitab, nggak ada tuh begitu. Di kitab apa yang ente baca? Mungkin kitabnya kurang, khatamkan saja satu kitab ini, engkau akan melihat bahwa wali-wali yang sekarang diingkari banyak orang ada semua wujudnya di zaman lalu. Ada semua di sini. Kayak Wan Sehon ada, kayak Gus Dur ada, yang kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga ada. Ada yang kayak Gusmi, ada, lengkap semua di sini. Ada wali karamah, ada wali ma'rifat, ilmu aja. Lengkap semua. Kata beliau, syariat itu wujud perbuatannya Allah. Dan itu tugas-tugas ini diberikan lewat Rasulullah. Maka karena Rasulullah sudah wafat, syariat tidak dapat berganti. Syariat tidak dapat. Syariat yang dulu itulah disebut al-yauma akmaltu lakum, sudah sempurna. Tapi saya mau tanya, syariat sempurna, kita udah sempurna belum? Islam sempurna, kita sempurna nggak? Ya, nanti Buya Marbutin akan disindir orang. Kiai, berpolitiklah. Islam ini nggak terpisah dari politik. Bener ya. Kalapnya bener nggak? Ya. Islam tidak terpisah dari politik. Islam mencakup politik. Tetapi apakah Buya Marbutin mencakup semua keislaman? Tidak. Apakah Ar-Razi mencakup semua ilmu keislaman? Enggak. Jangankan itu, saya semua ilmu aja nggak tahu. Ilmu syariat nggak semua saya kuasai. Cuma yang wajib fardu ain dan fardu kifayah yang saya pelajari. Ilmu-ilmu lain kita nggak pelajari. Apalagi ilmu siasah. Jadi ada nih cara-cara nipu orang awam. Ya. Ustadz juga bisa ketipu. Yang nipu jamaahnya, pinter sekali ini jamaah. Ya. Akhirnya si ustadz mulailah ceramah di mana-mana, ceramah seakan-akan dia politikus. Politikus. Wal haqiqatu syuhudul ahwal billah. Syariat itu tangan diangkat. Syariat. Ngeliat sono kan antum? Jadi syariat itu tangan diangkat, lisan baca tak, ma'rifat itu qalbu mengecilkan makhluk, membesarkan Allah. Saya mau tanya, Allah kalau kita nggak besarkan, tetap besar nggak? Berarti kita bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan nama Allah di qalbu. Bukan Allah nggak perlu dibesarkan. Subhanallah, Allah Maha Suci. Allah butuh disucikan nggak? Nggak perlu. Terus yang perlu disucikan apa? Qalbu kita dalam menyebut nama Allah. Maka al-haqiqah an ta'budallah ka'annaka tara. Hakikat itu engkau ibadah seakan memandangnya. Zahir badan menghadap ke Ka'bah. Itu badan. Apakah kita nyembah Ka'bah? Ruh kita menghadap kepada yang meniupkan ruh. Ruh ini tidak bertempat di badan, tapi dia cuma ada rahasia dengan badan. Jika ruh tidak bertempat, tidak di depan, di belakang, kiri, kanan, tidak di kepala, di kaki, tapi berkaitan dengan semua yang ada di tubuh, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih dahsyat lagi.
Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di arsy, tidak di langit, tidak di bumi, tapi berkait dengan langit, bumi, arsy. Apa kaitannya? Min amri Rabbi, itulah urusan Allah. Jangan fikirkan, cukup zikirkan. Maka di Quran tidak ada namanya afala yatafakkaruna fillah, tidak ada. Afala yatafakkaruna al-Quran, tidak ada. Ini tolong diluruskan para kiai. Tafakkur pasangannya makhluk, sedangkan tadabbur pasangannya Quran. Quran kalam Allah bukan, kalam Allah qadim bukan. Maka tadabbur itu urusan ruh, qalbu, dia langsung bisa mengakses Allah. Tapi kalau tafakkur akal nggak sanggup hatta membayangkan sifat Allah, nggak sanggup. Kalau masih bisa difikirkan, ada kitab yang bisa dibaca. Jika tidak, nggak ada. Maka terakhir, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para santri yang dimuliakan Allah, kalam beliau ini penting sekali, ya. Kalam beliau tentang ada yang disebut taklif, ada yang disebut takrif. Apabila nanti kita diizinkan Allah bermimpi ketemu Rasulullah, antum akan bertambah ingin mimpi ketemu beliau. Ada orang mimpi ketemu Rasulullah, dari belakang terlihat punggungnya, penasaran melihat dari samping, dikasih melihat Rasulullah dari samping, penasaran melihat dari depan. Begitulah terus, tidak ada puasnya. Itu ta'rif, ma'rifat. Sejak sekarang kita akan merindu itu, dan itu akan terjadi nanti di surga. Di surga, setelah semua orang puas dengan semua amalan, semua pahala, mereka akan mencari orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, orang-orang ahli ma'rifat. Maka bermakriffatlah sebelum mati. Bukan hanya bertorikot, torikot itu wirid. Hakikat itu warid. Pertanyaan terakhir, duluan wirid apa warid? Ini ulamanya dua pandangan, ya. Ikhtalafa ulama'u Jambi bainal warid wal wirid. Yang satu mengatakan wirid dulu baru warid. Yang santri ikut berkah aja, ya. Warid, wirid itu amalan yang diulang-ulang istiqomah. Warid itu anugerah dari Allah. Duluan wirid apa warid? Oh, langsung berubah. Ini pandangan yang kedua ini. Warid dulu baru wirid. Kita berdoa, Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku zikir. Maka kita zikir, subhanallah, subhanallah, itu namanya wirid. Siapa yang menggerakkan kita bisa membaca? Pemahaman ini disebut warid. Dan rasanya indah sekali. Kalau boleh terasa, ya Allah, jika Ar-Razi menyebut Ar-Razi yang baca subhanallah, Ar-Razi tiada. Engkau mengatakan sebut aku sebut engkau. Masa lebih dulu makhluk daripada Khalik? Fazkuruni wirid, azkurukum warid. Seakan-akan wirid dulu baru warid. Bertanyalah Imam Qushairi, duluan mana, ente atau Allah? Duluan mana, Allah yang maha awal atau makhluk? Duluan Allah. Maka ciri-ciri orang bermakrifat, dia merasakan hadir Allah dalam wiridnya, dan dia mengatakan wiridku ini adalah anugerah dari Allah. Inilah puncak yang dikatakan Nabi. Sebagai hadis keberkahan kita tutup, kata beliau, la yadkhul ahadukum al-jannata bi amali. Kamu ini tidak masuk surga dengan wiridnya, tapi tetap harus wirid dengan syariatnya. Tidak, syariat tetap dikerjakan, tetapi kalian masuk birahmatihi. Lalu sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, wala anta, engkau juga begitu wahai baginda Rasulullah? Kata beliau, bala, illa ayat taghammadani Allah birahmati. Namun Allah
meliputkan diriku, menenggelamkan aku dalam rahmatnya. Maka beliau bernama rahmatan lil. Coba bayangin, sorga masuknya pakai rahmatullah. Yang disebut rahmatullah siapa? Yang disebut rahmatullah apa? Maksud Nabi gini, kamu gak masuk surga kecuali aku yang bukain. Jangan macam-macam. Rahmat yang dimaksud di situ Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ala qadri ma'rifatina bi Sayyidina Muhammad, sejauh mana kita mengenal Nabi Muhammad, sejauh itulah kita cepat dan tinggi masuk surga. Nasallallahu ayyadkhulal jannah. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Bu ya? Khalas. Ya, cukup ya. Kita tutup dengan baca Al-Fatihah.